Beberapa hari ini kita dihebohkan dengan penerbitan buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Zaim Ukrowi dan Ruslinawati. Buku ini menjadi heboh karena adanya kesalahan di dalam menjelaskan iman Kristen. Tuhannya ialah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau trinitas. Kita tidak boleh menilai agama orang lain dari sudut pandang kita. Tidak ada satupun gereja Kristen, baik Ortodok, Katolik maupun Protestan, yang percaya bahwa Allah itu adalah ketiga dari yang tiga. Firman dalam iman Kristen itu bukan sekedar kalam secara verbal, tetapi hipostasis ilahi yang berdiam kekal dalam wujud Allah. Kemanusiaan Yesus itu bukan Allah, makanya dia berdoa, Eli, Eli lama sabachthani. Makanya dia berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Tentu ini merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Dr. Bambang Nursena menjawab tuntas buku heboh karangan Zaim Ukrowi dan Ruslinawati. Trinitas bukan Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ulasan atau pembahasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena ini menurut saya sangat penting untuk kita mengerti dan pahami bersama. Oleh karena itu, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk meluangkan waktu sedemikian rupa, menyimak, menyaksikan dan mendengarkannya secara utuh dan lengkap, sehingga kita mendapatkan mutiara kebenaran yang bisa semakin meneguhkan, menguatkan, dan mencerahkan pengertian pemahaman kita. Nanti setelah kita menyimak, menyaksikan, dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, saya akan menarik minimal 10 kesimpulan penting yang dapat semakin memperlengkapi kita terkait dengan doktrin dan ajaran kekristenan yang sangat fundamental dan mendasar. Tanpa panjang lebar, mari kita menyaksikan ulasan dan pembahasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Shalom Aleichem Beshem Hamasiah. Beberapa hari ini kita dihebohkan dengan penerbitan buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Zaim Ukrowi dan Ruslinawati, terbit tahun 2021 pada halaman 79. Buku ini menjadi heboh karena adanya kesalahan di dalam menjelaskan iman Kristen. Sebetulnya motivasinya adalah untuk memperkenalkan kepada siswa mengenai ajaran masing-masing agama. Tetapi pada penjelasan tentang Kristen Protestan dan Katolik itu ditulis sangat fatal. Tuhannya ialah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau trinitas. Sementara tentang Katolik juga dituliskan Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yaitu Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, harus saya kemukakan tidak ada umat Kristen di seluruh dunia. Sebetulnya tidak hanya Katolik dan Protestan, tetapi juga gereja-gereja Ortodok yang tumbuh subur
di negara-negara Timur Tengah dan Eropa Timur serta Rusia, tidak pernah ada satupun kelompok Kristen atau gereja Kristiani, baik Ortodoks, Katolik maupun Protestan, yang percaya pada Trinitas sebagai Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Sekalipun orang Kristen secara khusus adalah Kristen Katolik dan Kristen Ortodok sangat menghormati Bunda Maria, tapi penghormatan terhadap Bunda Maria ini disebut hiperdulia dan bukan penyembahan terhadap Bunda Maria, apalagi memasukkannya ke dalam ajaran ketuhanan yang disebut Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus. Semua gereja Kristen, baik Katolik maupun Protestan maupun gereja Ortodok, Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu merujuk kepada eksistensi Allah, wujud Allah. Dan Putra itu kata kiasan untuk kalimatullah atau firman Allah yang kekal bersama Allah dan berdiam dalam wujud Allah. Dan yang ketiga, Roh Kudus yang tidak lain adalah sumber hidup dalam diri Allah sendiri. Roh Kudus ini bersama firman-Nya kekal bersama Allah di dalam wujudnya yang esa. Oleh karena itu, semua gereja berdoa dengan nama Allah Tritunggal yang lazim diucapkan dalam bahasa Yunani, esto onomato patros, ketu iu ketu agiu pneumatos isteos, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, amin. Atau di dalam bahasa Ibrani, Besem ha'ab wihaben wiruah hakodes ha Elohim echad, amin. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Karena viralnya berita ini, dan tentu saja orang Kristen yang imannya disalahpahami akan keberatan karena buku ini sangat mempengaruhi anak didik kita. Bahkan setiap orang yang membaca buku ini, generasi muda, baik Islam maupun Kristen, karena ini buku pelajaran umum PPKN, akan memiliki opini yang sangat keliru dan menyesatkan tentang kekristenan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, bersyukur bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah dengan cepat mereaksi protes ini dan akan menarik buku itu dari peredaran dan akan merevisinya dengan melibatkan ahli-ahli atau para teolog sendiri yang berasal dari Katolik yang diwakili oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia dan gereja-gereja Protestan yang diwakili oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tapi pelajaran apa yang bisa kita petik dari kecelakaan sejarah di bidang pendidikan ini? Yang pertama, bahwa kita tidak boleh menilai agama orang lain dari sudut pandang kita. Saya melihat bahwa masih kuatnya paradigma Islam untuk melihat agama Kristen ini yang menjadi sumber dari kesalahpahaman, sekalipun tentu saja mungkin orang yang menulisnya itu tidak menyadarinya. Kuatnya paradigma Islam dalam memandang Kristen inilah yang seharusnya mulai disadari dan digantikan dengan paradigma dialog teologis yang memandang agama orang lain tentu dari perspektif agama yang bersangkutan. Siapakah Bunda Maria di dalam iman Kristen? Apakah yang dikritik oleh Islam itu memang merujuk kepada iman Kristen yang sebenarnya? Dan tentu ini sesuatu yang tidak mudah untuk mengurai kesalahpahaman. Karena saya mengetahui bahwa di dalam kitab suci Al-Quran sendiri memang ada semacam pemahaman yang ditujukan kepada
kelompok Kristen tertentu yang keyakinannya memang mirip seperti itu. Laqad kafara ladina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah itu adalah ketiga dari yang tiga. Tidak ada satupun gereja Kristen, baik Ortodok, Katolik maupun Protestan, yang percaya bahwa Allah itu adalah ketiga dari yang tiga. Nah, buku ini sudah lumayan. Dia mengatakan bahwa ketiganya yang tunggal, yaitu Trinitas. Namun Trinitas itu bukan Bapa, Ibu, dan Yesus Kristus. Bunda Maria dan Yesus Kristus. Kemungkinan penulis ini dipengaruhi oleh pemahaman yang diakibatkan karena pembacaan terhadap teks Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 116. Idzqalallahu ya Isa ba'na Maryam a anta khulta linnasit takhiduni wa umiya ilahaini min dunillah. Ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah saya dan ibu saya ilahaini menjadi dua ilah di samping Allah. Tentu Quran ini tidak salah, karena Quran tentu berbicara tentang konteks zamannya. Dan inilah yang mesti dibedah. Siapakah yang menjadi alamat dari kritik Al-Quran ini? Kalau saudara-saudara membaca sumber-sumber sejarah gereja sebelum zaman Islam, kita akan bertemu dengan tulisan Epifanius dari Salamis yang menulis kira-kira tahun 392 dalam bukunya Panarion. Epifanius dari Salamis ini berbicara tentang adanya dua sekte heretik Kristen atau sekte sesat Kristen yang di satu pihak memuliakan Bunda Maria berlebihan sampai mengangkatnya ke tingkat dewi, dan satunya kelompok sesat lain yang sama sekali membuang dan tidak menghormati Bunda Maria. Kelompok yang tidak menghormati Bunda Maria itu namanya sekte anti-Diko Maria mitos. Sekte ini membuang sama sekali Maria di dalam percakapan teologis maupun dalam keyakinan mereka. Kebalikannya, di dalam buku yang sama, khususnya pada bab yang ke-79, dia mengatakan bahwa waktu itu ada sebuah sekte sesat Kristen yang percaya bahwa Bunda Maria itu sebagai dewi yang harus dipuja dan disembah. Lah, inilah yang dikatakan oleh Epifanius dari Salamis, sebuah sekte ini yang tumbuh subur di negara-negara Arab. Dia menyebut ada wanita-wanita tines gunaikes ekisi enti Arabia apoton merontis tratis, yaitu wanita-wanita Arab yang mengajarkan ajaran ganjil di kota Trakis atau Trasia. Bagaimana ajaran ganjil itu? Mereka membuat gerobak yang dihiasi dengan begitu indahnya, lalu meletakkan sebuah roti persembahan yang dalam bahasa Yunani dikenal koliridia. Maka sekte ini disebut koliridianisme. Nah, koliridianisme itu mempercayai bahwa Maria harus disembah. Apa tanggapan orang Kristen seperti Santo Epifanius dari Salamis? Dia dengan tegas mengatakan, "Entibi estu Maria." Kita harus menghormati Bunda Maria. Hodi pater ke ios ke agion pneuma. Tetapi hanyalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, proskunisto, yang harus disembah. Tin Maria mideis proskuneto, dan bukan Maria yang harus disembah. Jadi clear bahwa Bunda Maria
sama sekali tidak boleh disembah. Dan yang dikatakan oleh Santo Epifanius dari Salamis ini adalah sekte yang ganjil dan sesat. Mereka mempersembahkan korban berupa roti gulung atas nama sang perawan yang kemudian wanita-wanita itu mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, saudara-saudara, tentu banyak sekali tafsir-tafsir Al-Quran yang mendukung pandangan seolah-olah bahwa memang ada penyembahan Maria. Tetapi Maria itu seolah-olah ditempatkan sejajar dengan Tuhan, dan itu tidak pernah terjadi. Tetapi ada sebuah tafsir yang ditulis di dalam nada hormat, sekalipun kita memang berbeda, yaitu tafsir Al-Qasimi, yang mengatakan bahwa apa yang dikritik Al-Quran ini bukan Trinitas Kristen, sebagaimana pemahaman Kristiani Ortodoks bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. Sehingga kita semua berdoa dengan Bismillah walibni warahil kudus al-ilahu wahid. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa. Amin. Tetapi sebuah sekte yang oleh tafsir Al-Qasimi disebut sebagai sekte Maryamiyun, sekte penyembah Maryam. Nah, mungkin karena latar belakang pemahaman sejumlah tafsir Quran atau pandangan-pandangan tradisional dari umat Islam yang mendorong Jaim Ukrawi dan Ruslinawati itu tanpa cross-check terhadap kekristenan, yang sebenarnya lalu memprabayangkan bahwa itulah ajaran Kristen yang sesungguhnya. Nah, siapakah Maria di dalam konteks iman Kristiani? Sebetulnya penghormatan terhadap Bunda Maria itu paralel dengan penghormatan umat Islam terhadap Muhammad. Maaf, saya tidak menyamakan. Tetapi inilah metode paralelisasi di dalam perbandingan agama, seperti yang dahulu diperjuangkan oleh Profesor Muktiali, bahkan sampai sekarang berkembang di sekolah-sekolah Islam, UIN maupun di STT, bahwa sesungguhnya dalam iman Kristen, ini dicatat juga dalam bukunya Syed Hussein Nasir, dalam buku yang sudah pernah diterjemahkan oleh Gus Dur yang berjudul Islam Antara Cita dan Fakta. Kalau di dalam Islam, firman Allah itu turun atau nuzul menjadi kitab suci Al-Quran, dan penerimanya adalah Muhammad. Begitu juga di dalam iman Kristen, karena dalam iman Kristen, kata Syed Hussein Nasir, bukan firman menjadi kitab Injil. Nah, ini kesalahan juga, makanya dikatakan kitabnya adalah kitab Injil. Kekristenan kitabnya bukan hanya Injil. Injil itu hanya bagian dari perjanjian baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di perjanjian baru itu ada kisah para rasul, ada surat-surat Katolik, ada surat-surat Rasul Paulus, ada kitab Wahyu. Plus perjanjian lama yang diwarisi dari umat Yahudi, karena kekristenan memang muncul dari rahim keyahudian, yang dikenal dengan kitab Tanakh, yang oleh orang Kristen karena pemahaman imannya bahwa Mesias itu sudah datang, dan zamannya Mesias itu akan membarui perjanjian. Tuhan membarui perjanjian dengan umat Israel dan umat Yehuda sesuai dengan nubuat dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 yang disebut perjanjian baru, Brit Hadasah. Dan yang lama yang disebut Tanakh termasuk Torah, kitab nabi-nabi, dan Ketubim, itu disebut perjanjian lama karena perjanjian baru sudah datang. Nah, seanalog dengan itulah orang Kristen memahami bukan firman menjadi kitab. Orang Yahudi sendiri mengatakan, Dibre Torah Bileson Bini Adam. Kitab Torah itu berbicara dalam bahasa manusia. Begitu juga kitab Injil. Kita tidak mengenal pewahyuan yang secara langsung diberikan malaikat Jibril kepada nabi-nabi. Nah, mungkin dalam pemahaman Islam seperti ini, Nabi Musa menerima Taurat, Nabi Daud menerima Zabur, Nabi Isa menerima Injil, dan Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Dalam pemahaman Islam seperti ini, kemudian penulis memahami orang Kristen
seperti pemahamannya tentang agamanya. Dan tentu ini kalau dibiarkan menjadi sebuah bentuk imperialisme doktriner yang menilai agama orang lain dari perspektif agamanya. Orang Kristen pun juga tidak boleh menilai Islam tentang kenabian Muhammad, tentang pewahyuan Quran, tentu dalam perspektif Kristen. Begitu juga Hindu menilai Buddha, Buddha menilai Hindu, Buddha menilai Kristen, dan seterusnya. Karena itu, kalau di dalam Islam penerima wahyu itu Muhammad, di dalam Kristen Bunda Maria. Mengapa? Karena firman menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman dalam iman Kristen itu bukan sekedar kalam secara verbal, tetapi hipostasis ilahi yang berdiam kekal dalam wujud Allah. Melalui hipostasis ilahi itu, Allah menciptakan dengan penuh kuasa, dengan sabdanya, dengan kehendaknya. Sedangkan melalui Roh Kudusnya yang ada dalam diri Allah itu, maka Allah itu bisa berbicara, mendengar, dan berbicara dan mendengar itu sifat orang hidup. Dan sifat hidup itu tentu ada roh dalam dirinya. Inilah pemahaman iman Kristen. Dan ini dibedakan dengan wujud Kristus yang datang ke dunia. Kemanusiaan Yesus itu bukan Allah. Makanya dia berdoa, Eli, Eli lama sabachthani. Makanya dia berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Tentu ini merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Seanalog ketika umat Islam memahami ada Quran yang kekal dan ada Quran dalam bentuk lafaz bahasa Arab yang temporal, yang bisa rusak. Begitu juga ketika Yesus menjadi manusia, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tentu Allah tidak bisa mati. Jangankan mati, Allah itu dalam wujud kekalnya dilihat saja tidak bisa. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa itu artinya firman Allah yang kekal. Dialah yang menyatakan siapa Allah. Sehingga yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam wujud manusia sempurna, yaitu Yesus Kristus. Kemanusiaannya tetap terbedakan dengan keilahiannya. Makanya penerima firman yang menjadi manusia itu adalah Bunda Maria. Kalau Muhammad diberikan salam, Bunda Maria pun diberikan salam. Umat Islam juga bersolawat kepada Nabi, maka dalam Kristen, Bunda Maria bersolawat kepada umatnya. Sekalipun ungkapan-ungkapan itu yang dipakai itu mirip dan sama, tentu perbedaan ini tidak bisa dipukul rata dan disamakan begitu saja. Orang Kristen sangat menghormati Bunda Maria, seperti yang dikatakan oleh Epifanius dari Salamis. Karena itu orang Kristen purba, orang Kristen kuno memberikan salam pada Bunda Maria. Kalau Anda mendengar di gereja Maroni, di gereja Syriak, itu pujian yang sangat indah sekali, di mana kita menghormati Bunda Maria, yang dikatakan sebagai walidat al-ilah. Artinya, dia yang memberi lahir kepada firman yang menjadi manusia. Maka kepadanya diberikan salam. Salamu alaik ya Maryam, memtali'atan nikmatan ar-Rabbu ma'aki, mubarakati anti finisai, wa mubarakatun samaratun batniki, Yasu al-Masih, ya Maryam al-Khatisah, ya walidatal ilah, soli li ajlina, al-ana wa fisaati mautina. Inilah salam Maria dalam bahasa Arab. Tentu Anda sudah paham semua artinya. Nah, sekalipun dalam gereja Protestan juga tidak ada doa salam Maria, tetapi para reformator juga sangat menghormati Maria. Baik itu Martin Luther, Calvin maupun Zwingli. Jadi kiranya insiden ini tidak membuat orang Protestan kemudian jadi menuduh Katolik, atau sebaliknya ini bisa memecah belah antara persaudaraan ekumenis antara Katolik, Ortodok, dan Protestan. Ini pelajaran penting bagi kita ke depan, agar kita satu tidak menilai orang lain dari perspektif kita,
Dan yang kedua, kita harus mengembangkan dialog teologis yang memandang agama itu sekalipun tidak sama, tetapi bersama-sama. Itulah Indonesia kita, itulah Bhinneka Tunggal Ika kita. Kita tidak sama, tetapi kita harus bersama-sama. Salam Pancasila. Salam alaikum Bishem Hamasiyah. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, menyaksikan dan mendengarkan ulasan dan pembahasan yang begitu luar biasa dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Menurut saya, minimal ada 10 kesimpulan dari ulasan dan pembahasan hambanya Dr. Bambang Nursena. Yang pertama, kesalahan buku PPKN yang dikarang oleh Jaim Ukrowi dan Ruslinawati ini benar-benar dipakai oleh hambanya Dr. Bambang Nursena sebagai peluang dan kesempatan untuk menjelaskan doktrin ajaran kekristenan secara baik, jelas, benar, dan bertanggung jawab. Jadi, kita tidak perlu meratapi adanya kekeliruan kesalahan seperti ini, karena memang sudah terjadi. Tetapi, kekeliruan dan kesalahan ini menjadi jalan bagi hambanya Dr. Bambang Nursena, termasuk juga saya kira para teolog dan apologet Kristen yang lain, memberikan respon dan tanggapan sekaligus reaksi terhadap buku ini, sehingga doktrin ajaran kekristenan semakin diberitakan, diwartakan. Dan kita berdoa supaya makin banyak yang dicelipkan, dibukakan mata hati, mata rohaninya, untuk benar-benar mengerti dan memahami doktrin ajaran kekristenan yang sangat mendasar ini. Yang kedua, sekalipun barangkali motivasi dari Jaim Ukrowi dan Ruslinawati untuk memperkenalkan kepada siswa ajaran masing-masing agama, tetapi perlu disadari dengan sungguh-sungguh bahwa tujuan yang benar harus dicapai dengan cara yang benar pula. Jangan sampai tujuannya bagaimana supaya siswa mengerti, mendalami ajaran masing-masing agama, tetapi yang disodorkan adalah sesuatu yang salah dan keliru. Tujuannya mulia, tujuannya baik, tapi caranya juga harus baik. Apa yang dituliskan di dalam buku itu sebenarnya harus meminta petunjuk dari ahli atau teolog Kristen, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahan yang sangat fatal seperti itu. Jadi prinsipnya, tujuan yang mulia, baik dan benar harus juga dicapai dengan cara yang mulia, baik dan benar pula. Yang ketiga, Kristen khususnya Katolik dan Ortodoks sangat menghormati Bunda Maria. Tetapi harus menjadi catatan penting bagi kita, Maria tidak pernah disembah, apalagi memasukkannya ke dalam ajaran Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus. Maria kita hormati sebagai pribadi yang dipilih oleh Tuhan untuk mengandung Sang Firman yang telah menjadi manusia. Yang keempat, ada respon yang cepat dari kementerian terkait, di mana mereka berkomitmen akan menarik buku yang keliru dan salah fatal ini dari peredaran. Di samping itu, akan segera merevisinya dengan melibatkan ahli-ahli atau teolog Kristen. Dalam hal ini, Kristen Protestan diwakili oleh PGI dan Kristen Katolik diwakili oleh KWI. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kesalahan, kekeliruan yang fatal seperti ini tidak didiamkan berlama-lama, tapi segera diresponi dan ditanggapi sehingga ada pembenahan dan evaluasi di dalamnya. Yang kelima,
Ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan urgent untuk dimengerti dan dipahami oleh setiap kita. Kita tidak boleh menilai agama orang lain dari sudut pandang kita. Jika hal itu tetap dilakukan, akan menimbulkan kesalahpahaman. Yang harus dikembangkan ke depan adalah dialog teologis. Kenapa dialog teologis ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena dengan adanya dialog teologis, maka doktrin, ajaran dari agama tertentu semakin familiar dimengerti oleh orang-orang yang berkeyakinan lain, sehingga menghindarkan timbulnya kesalahpahaman antara agama yang satu dengan agama yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ini merupakan sesuatu yang sangat serius. Jangan sampai kita menilai agama orang lain dari sudut pandang kita, mengerti, mengimani, mempercayai agama dan keyakinan kita. Yang keenam, apa yang dikatakan Al-Quran bukan seperti apa yang diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen. Dengan kata lain, apa yang dikritik Al-Quran bukan Trinitas yang diyakini dipercayai oleh orang-orang Kristen. Artinya salah alamat, salah sasaran. Kenapa? Karena dalam konteks kekristenan, Trinitas atau Tritunggal itu bukan terdiri dari Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Misalnya, Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20 berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Anak yang dimaksud di situ adalah Yesus. Bahkan ketika Rasul Paulus mengajarkan doa berkat kepada jemaat Korintus, jelas dikatakan di dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Demikian bunyinya, "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Di sini secara eksplisit jelas terang benderang terlihat bahwa yang dimaksud dengan Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus itu adalah Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Yang ketujuh, dalam perspektif Kristen, firman bukan menjadi buku, tetapi firman menjadi manusia. Itu jelas terlihat dari Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran, dan seterusnya. Berikutnya yang ke-8. Kemanusiaan Yesus itu bukan Allah dalam konteks doktrin ajaran kekristenan yang baik, benar, dan bertanggung jawab. Yang ke-9. Kemanusiaan Yesus tetap dan tegas dibedakan dengan keilahiannya. Jadi tidak bercampur baur. Itu sebabnya dalam konteks kekristenan kita mengerti dan memahami ada yang namanya dua natur Kristus. Natur kemanusiaan dan natur keilahian. Jadi ketika ada orang-orang di luar sana yang membuat sebuah konklusi kesimpulan, masa Tuhan mati, masa Tuhan disunat, masa Tuhan berdoa, masa Tuhan takut, masa Tuhan lebih besar daripada Bapa? Saya mau kasih tahu, itu semua merujuk kepada eksistensi keberadaan Yesus sebagai manusia atau dalam keberadaannya sebagai manusia. Yang ke-10. Ini juga pernyataan yang sangat menarik dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Sekalipun kita tidak sama, baik dalam agama, doktrin, ajaran, keyakinan, kita tetap harus bersama-sama. Inilah konteks yang sangat jelas dari Bhinneka Tunggal Ika.
walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Dalam pengertian, kalau ada perbedaan, perbedaan itu bukan membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Kita memang berbeda, kita memang tidak sama, tetapi kita bisa tetap bersama-sama. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.